Abdul Wujudi Muhammad salam hari kelahirannya yang agung. Demikian juga dengan majelis kita yang rumah kajian Al-Quran Al-Baru, ingati Maulid Nabi, insya Allah akan menghadapmu yang Ustaz Bapak mengangkat tema kami makna kelahiran Nabi di tengah genosida Israel atas bangsa Palestina. Terlebih dahulu, lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Saudara Muhammad Ali yang akan membacakan Surah Al-A'raf ayat 157 sampai 158. Kepada Saudara Muhammad Ali, dipersilakan. Rumah pribadi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketiga ini tetap A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Maha benar Allah yang maha tinggi dan maha agung dengan segala firman-Nya. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Ali yang telah membacakan kepada kita ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi yang membacanya, umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengayom dan pengasuh Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Rusli Malik. Kepada Ustadz Rusli Malik dipersilakan. Baik, terima kasih. Tuan Ustadz dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Masyiral muslimin, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang sama dimuliakan Allah SWT. Wabil khusus Ustadz kita, Ustadz Rahmat Hidayat, dan juga tadi Ustadz Ali yang telah membacakan Al-Quran. Kita bersyukur karena hari ini atau malam ini kita bisa bersua untuk satu kegiatan yang sangat mulia, yaitu memperingati lahir Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu semua bahwa sekarang ini masih terjadi genosida terhadap saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Bahkan sekarang Palestina secara keseluruhan. Bahkan ketika peringatan malam ini kita lakukan, baru kemarin kejadian di mana Israel telah membuat tipu muslihat yang luar biasa, yaitu meledakkan pager-pager yang digunakan orang di Lebanon. Sehingga ada puluhan orang meninggal dan ribuan orang yang terluka parah. Ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Dan pada saat yang sama kita lihat kita umat Islam kebanyakan hanya menjadi penonton pasif terhadap genosida dan pembantaian ini. Ini sudah sampai pada tingkat ethnic cleansing. Kita saksikan sudah hampir 1 tahun, karena Oktober nanti sudah 1 tahun. Dengan demikian, pada saat bulan Rabiul Awal ini, kita ingin mencoba menarik satu benang merah antara dulu dengan sekarang, yaitu apa sih sebetulnya relevansi kelahiran Nabi dengan kejadian-kejadian seperti ini, terutama yang terjadi terhadap umat Islam. Untuk itu, jemaah sekalian, tema kita hari ini berkaitan dengan genosida di Palestina, dan kita berterima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Rahmat Hidayat, yang telah hadir bersama kita untuk berbagi kepada kita mau'idah hasanah, makna-makna yang berkaitan dengan kelahiran Nabi dan relevansinya dengan kejadian kekinian. Juga terima kasih juga kepada tadi Ustadz Ali yang telah membacakan ayat Al-Quran.
Semoga kita semuanya di dalam majelis pada hari ini terberkahi dan dicatat oleh Allah SWT dan dilihat oleh Rasulullah, sehingga nanti pada saatnya di akhirat Rasulullah bersama dengan keluarganya suci berkenan mensyafaati kita semuanya. Kepada yang hadir juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, dan jika ada hal-hal yang kurang, Al-Fakir mohon maaf. Dan yang baru hadir di majelis kita ini, kita sampaikan bahwa majelis kita ini adalah dilakukan oleh Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru oleh majelis khusus tadarus dan tadabbur Al-Quran yang kita lakukan secara rutin setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat malam setiap jam 19.30 sampai jam 21. Jadi yang belum pernah hadir dan ingin ikut bergabung, dipersilakan. Nanti akan ada linknya, dan link yang kita pakai sekarang itu juga yang kita pakai pada setiap majelis tadarus dan tadabbur kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu jamaah tadabbur Al-Quran yang dirahmati Allah, kita akan memasuki ceramah hikmah maulid yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Hidayat. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Ustadz Rahmat Hidayat ini beliau merupakan alumni dari pondok atau Hauzah Al-Hadi di Pekalongan, dan beliau juga pernah mengajar di sana. Kemudian beliau pernah mengajar di Iran selama 3 tahun. Dan sekarang beliau adalah pengampu dari channel YouTube Hasanah Ahlul Bait. Dan beliau juga merupakan salah satu anggota Dewan Syuro Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia. Dan sedikit lagi saya perkenalkan mengenai Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru ini kepada Ustadz Rahmat Hidayat, bahwa di RKAB ini selain jadwal tadarus dan tadabbur Al-Quran, juga di hari Sabtu ada kelas filsafat dan irfan, di hari Minggu ada kelas bahasa Arab. Kemudian jemaah RKAB ini juga terdiri dari beberapa negara dan beberapa kota di Indonesia. Sebagian ada jemaah kita dari negara jiran Malaysia, dari Singapura, dan dari berbagai kota di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, sampai Papua. Demikian sekilas perkenalan mengenai Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru atau RKAB. Baiklah, tanpa berpanjang kata, kita akan mempersilahkan kepada Ustadz Rahmat Hidayat untuk menyampaikan ceramah hikmah maulid yang bertema memahami makna kelahiran Nabi di tengah genosida Israel terhadap bangsa Palestina. Selama 1 jam ke depan, kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Rahmat Hidayat. Dan seperti biasa, di akhir ceramah akan ada sesi tanya-jawab dan ditutup dengan doa. Baiklah, kita akan persilakan kepada Ustadz Rahmat Hidayat dengan diiringi salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا شفيع الأمة، ثم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah,
terutama ma'rifatul wilayah, sampai malam hari ini masih tercurah kepada kita semua. Dengan tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait, dan salam bagi sahabat-sahabat setia. Bapak dan Ibu-ibu jamaah majelis Al-Baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, wabil khusus kepada Ustadzuna Muhammad Rusli Malik yang tentunya malam hari ini saya yang seharusnya membutuhkan, saya yang seharusnya mendapatkan pencerahan dari beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan menjadi sebuah mukaddimah untuk mencapai kepada tujuan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui thariqah Muhammadiyah, melalui jalan Nabi Muhammad dan Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Tajuk yang diberikan kepada kami tentunya bukan tajuk yang ringan, bukan materi yang dalam kapasitas saya sebenarnya untuk menyampaikan. Apalagi ada Ustadz Muhammad Rusli Malik, saya kira kalau kata anak-anak pondok itu kalau sudah ada air nggak boleh tayamum. Jadi sebenarnya kalau ada Ustadz Rusli sebenarnya nggak perlu saya. Tapi saya husnudzon saja bahwa kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berharap terutama kepada sahib majelis kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mendapatkan kesempatan untuk beliau berkenan menjadi wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hajat kita. Sebagaimana sering kita baca di dalam riwayat baik kalangan Sunni maupun Syi'i, bahwa Rasulullah adalah wasilah dua arah. Dalam artian ketika hamba melakukan as-sairu ilallah, tentunya hamba membutuhkan wasilah untuk sampai kepada Allah. Dan ternyata kalau kita telaah di dalam beberapa riwayat, kita temukan bahwasanya bukan hanya itu, bahkan dari Allah kepada hambanya pun ada wasilah. Yang tentunya kita meyakini bahwa itu tidak berhubungan dengan kebutuhan Allah akan wasilah, tapi berhubungan dengan ilmu Allah akan butuhnya manusia akan wasilah. Kalau kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bertawasul karena meyakini bahwasanya tangan-tangan kita yang kotor, hati-hati kita yang berlumuran dengan berbagai macam hal-hal yang tidak seharusnya kita bawa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran itu menjadikan kita bertawasul kepada manusia-manusia yang memang Allah telah pilih mereka untuk menjadi jembatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu semua kita sepakat, dan saya kira kita semua sudah secara badihi kita bisa memahami itu. Namun kemudian ketika kita berbicara bagaimana dari Allah kepada hambanya pun membutuhkan wasilah. Izinkan saya untuk menampilkan, mudah-mudahan bisa disaksikan ya di layar. Mohon konfirmasi apakah bisa disaksikan. Bisa, Ustaz. Ini ada satu riwayat yang sebenarnya sering kita dengar, ya sering juga diucapkan oleh saudara-saudara kita dari kalangan Ahlussunnah. Ini dari Musnad Ahmad bin Hambal, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Pada suatu hari ada seorang sahabat yang istrinya melahirkan, dan kemudian lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Qasim.
Hal itu kemudian disampaikan oleh sahabat-sahabat Rasul yang lain, yang kemudian sahabat Rasul yang lain menyampaikan pada Rasulullah bahwa ada seorang kawan, seorang sahabat yang istrinya melahirkan dan dia melahirkan laki-laki dan diberi nama Qasim. Dengan kata lain dia adalah Abul Qasim. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, la tajma'u baina ismi wa kunyati. Jangan kalian campur adukkan antara nama dan kunyahku. Kunyah adalah julukan yang menggunakan awalan ab, Abu Talib, Ummu Aiman, dan lain sebagainya. Itu kunyah. Kata Rasulullah, jangan kalian salah paham jangan kalian campur adukan antara nama dan julukanku, saya sebut saja julukan kunyah itu. Fa inni ana Abul Qasim, sesungguhnya akulah Abul Qasim. Meskipun laki-laki tadi memiliki anak namanya Qasim dan dia berhak untuk disebut Abul Qasim, bapaknya Qasim, tapi ketahuilah bahwasanya aku Abul Qasim dengan makna yang berbeda. Bukan hanya seorang ayah yang memiliki anak namanya Qasim, tapi Allah Azza wa Jalla yu'ti, Allah Azza wa Jalla yang memberi, wa ana aqsim, dan aku yang membagi. Sebagian riwayat menyebutkan wa ana uqassim. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberi dan aku yang membagi. Artinya dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya pun ada wasilah. Maka kenapa kita setiap kali memohon kepada Allah ketika kita hendak melakukan sesuatu, ketika kita mengharapkan hasil yang baik dari setiap pekerjaan kita mengikutkan setelah basmalah, kita selalu menyertainya dengan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena sekali lagi bahwasanya Allahu yu'ti wa huwa Muhammad yuqassim. Allah yang memberi dan Nabi Muhammad yang membagi. Jadi kita tidak menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Semua berdasarkan rekomendasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dua arah kita membutuhkan wasilah. Karenanya majelis malam hari ini marilah kita niatkan agar kita memperoleh hak untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah. Kalau dalam riwayat inna baini wa baina khalqi inna, Jibril pernah berkata kepada Nabi Muhammad, ini mohon ralat kalau saya salah dalam menyampaikan detail riwayatnya. Seingat saya adalah Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad, kemudian Jibril berkata, inna ya Muhammad, inna baini wa baina khalqihi sab'ina alf hijabin. Ketahuilah wahai Muhammad, antara aku dan hambaku ada sab'ina alf hijab, ada 70.000 hijab. Maka kita berharap untuk bisa menembus hijab itu, yang jumlahnya 70.000 hijab itu, yang barangkali satu hijab tidak bisa kita tembus dalam kurun umur kita, satu saja barangkali, kalau lah itu namanya hijab takabur. Saya kira sejak kita lahir sampai hari ini kita masih ada hijab takabur dalam diri setiap kita. Jadi kita benar-benar memohon syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya selain wasilah Nabi kita Muhammad dan manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan beliau, para imam ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, baik di Indonesia, di Singapura ataupun di Malaysia, kita selalu mengais kemungkinan untuk kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sering melakukan atau ada tradisi di dalam
masyarakat Ahlul Bait untuk selalu memperingati wiladah, syahadah, maupun momen-momen penting seperti mubahalah, agar kita mendapatkan syafaat yang merupakan wasilah kita untuk sampai kepada tujuan kita uh, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada beberapa hal yang menarik ketika berbicara tentang mukjizat Nabi Muhammad. Barangkali sering kita dengar bahwa mukjizat Nabi Muhammad adalah risalahnya, yaitu yang kita sebut dengan Al-Quran. Risalah Nabi Muhammad adalah mukjizat. Meskipun kemudian kita juga bertanya pada diri kita, di mana letak mukjizat yang bisa kita saksikan. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana kelahiran Nabi Muhammad merupakan era baru risalah ilahiyah, ya, risalah kenabian, risalah nubuwah ilahiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya para nabi dan para rasul terdahulu itu secara berkesinambungan itu selalu bersambung, ya, selalu bersambung garis kepemimpinan ilahiyah dari satu nabi ke nabi yang lain. Kita lihat misalkan dalam surat Al-Baqarah kita bisa baca. Nah, qala Allah Ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Dan tidaklah kami utus dari rasul kecuali untuk walaqad atayna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi birusul, dan telah kami berikan kepada Musa Alkitab dan telah kami teruskan setelahnya, kami susulkan setelahnya rusul-rusul, para rasul, para utusan. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil quds, dan seterusnya. Yang kemudian bercerita tentang Bani Israel yang punya kegemaran untuk menentang sabda para nabi mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa nabi-nabi terdahulu itu selalu bersambungan. Nah, sekarang kita melihat risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat ayat, kalau kita memperhatikan, kalau kita merenungkan ayat tentang Khatmul Anbiya, atau bahwa Nabi Muhammad adalah Khatamun Nabiyyin, penghulu, khatam, penutup, penuntas, ya, para nabi, maka di sini kita sudah melihat sebenarnya mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian kita sebut mukjizat Islam, karena kalau dalam Al-Quran sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu salah kaprah, ya. Kita seringkali mendengar bahwa ketika Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu seringkali dimaknai dengan rahmatul Islam. Padahal ayat jelas-jelas mengatakan wa ma arsalnaka, engkau, dan kami utus engkau. Jadi ini rahmatul Muhammad. Rahmatul Muhammad. Hanya saja kemudian karena pemahaman ataupun bahkan mungkin kepentingan tertentu, maka K di situ bermakna rahmatul Islam, bukan rahmatul Muhammadin. Sebagian menganggap takut mengkultuskan makhluk dan lain sebagainya. Ala kulli hal itu kita bahas pada pembahasan yang lain insyaallah. Nah, kemudian ketika kita melihat rentang waktu yang harus dilalui oleh syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa melihat bahwa risalah Nabi Muhammad adalah sebuah mukjizat yang akan menghadapi setiap tantangan
pada setiap ruang dan waktu yang kita tidak tahu kapan itu akan sampai kepada finalnya, yaitu akhir zaman, dan itu sebenarnya merupakan hal yang harus kita pelajari. Mengapa menjadi mukjizat? Mengapa hal itu adalah mukjizat? Ya, jadi perbedaan antara syariat nabi-nabi terdahulu sangat dibatasi oleh waktu dan kemudian diganti dengan syariat nabi yang lain dan seterusnya. Sementara sampai kepada Nabi Muhammad, maka syariat Nabi Muhammad harus menjalani rentang waktu yang nyaris tidak bisa kita batasi, kecuali ada kabar dari syar'i, itu pun bukan secara spesifik tanggal berapa, tahun berapa. Maka di sini khatmun nabiyyin atau khatamun nabiyyin merupakan makom yang memiliki tantangan yang sangat besar, yang sekaligus menunjukkan ketinggian makom Nabi kita Muhammad SAW dan ketinggian kemuliaan makom umat Muhammad SAW yang nanti kita akan bahas memiliki tugas-tugas untuk menciptakan Islam yang rahmatan lil alamin ila yaumil qiyamah. Jadi kelahiran Nabi Muhammad adalah sebuah era baru risalah kenabian. Belum pernah ada sebelumnya risalah dengan rentang masa yang sedemikian panjang, yang nyaris tak terbatas ya. Nah, tinggal sekarang ada beberapa fakta menarik sehubungan dengan kenapa, apa yang menjadikan risalah Nabi Muhammad ini menjadi risalah yang risalahnya adalah mukjizat. Nah, banyak beberapa kawan itu yang sering, atau kita sendirilah sering juga terlintas pikiran liar dalam diri kita. Seandainya Nabi Muhammad punya mukjizat yang sama dengan Nabi Musa misalkan, maka pastilah akan lebih banyak pengikutnya. Karena yang ditunjukkan oleh Nabi Musa adalah mukjizat yang sedemikian gamblang, yang sedemikian mencengangkan, yang sedemikian membelalakkan mata siapapun yang melihatnya, dan barangkali dengan seperti itu, Nabi Muhammad bisa seperti itu akan mempercepat dakwah beliau. Atau ada juga sering atau beberapa kali terlintas dalam pikiran kita, seandainya Nabi Muhammad seperti Nabi Sulaiman yang memiliki istana, memiliki kekuasaan dan lain sebagainya, barangkali dakwahnya akan lebih cepat tercapai tujuan dakwahnya. Tapi sekali lagi pertanyaan itu berangkat dari ketidakpahaman kita akan kemukjizatan Al-Quran sebagai risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ketika kita menyebut Al-Quran bukan mushaf Al-Quran, tapi Al-Quran. Kandungan Al-Quran, hakikatul Quran itu yang menjadi mukjizat sampai hari kiamat. Kita akan sedikit belajar mengenai fakta-fakta yang cukup menarik sehubungan dengan khatmul risalah atau khatmul anbiya ya, risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saya bisa mengkorelasikan dengan apa yang terjadi saat ini ya, di Gaza secara khusus atau Palestina secara umum, genosida yang sangat gamblang, kejahatan perang yang sedemikian jelas, namun demikian masih berlangsung sampai hari ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi yang menjadikan Al-Qur'an kekal adalah bahwa risalah Al-Qur'an, saya sebut kalau saya bilang Al-Qur'an ada risalah Nabi Muhammad, demikian pula sebaliknya. Risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah risalah yang berbeda dengan risalah nabi-nabi sebelumnya. Nah, perbedaannya adalah risalah Nabi Muhammad adalah risalatu ta'aqul, risalatu tafakur, risalatu tafkir, risalah yang menjadi mukjizat, dan di sini mukjizatnya adalah fikriyah, mukjizat pemikiran, mukjizat ta'aqul. Artinya risalah
Nabi terakhir adalah sebuah mukjizat yang sekali lagi berbeda dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi sebelumnya, dan itu merupakan mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hanya ta'akul yang mampu melintasi ruang dan waktu. Dia akan bersifat kekal, ya, selama qabiliyahnya ada, selama maudhu'nya ada. Maudhu'nya ada. Kalau dalam mantik ada maudhu', ada mahmul, selama maudhu'nya ada. Jadi selama di situ ada akal, maka Al-Quran akan tampil sebagai mukjizat. Yang akal manusia akan kebingungan untuk memahaminya. Kebingungan dalam artian ketinggian ma'rifat yang diajarkan dalam Al-Quran ini mengajak akal untuk berpikir. Sehingga syariat Nabi Muhammad adalah syariah akliyah, syariah ta'akuliyah, di mana berbicaranya tentang akal. Sementara mukjizat nabi-nabi sebelumnya tidak. Kita nanti akan saksikan beberapa ayat barangkali ya. Nah, makanya kemudian di dalam Al-Quran itu Al-Quran tidak menyampaikan kasus ya, tapi Al-Quran mempersembahkan kaidah dan rumus. Yang mana kaidah dan rumus itu bisa diterapkan pada setiap ruang maupun waktu yang berbeda-beda dalam rentang yang mungkin tidak terbatas. Karena memang akal manusia nyaris tidak bisa dibatasi. Kalau sekarang saja banyak yang khawatir mengenai AI, Artificial Intelligence, yang konon katanya tidak menutup kemungkinan dengan logika matematik bahwa AI akan melampaui kemampuan manusia, AI akan menguasai manusia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu gambaran saja mengenai bagaimana akal ini bisa berkembang sedemikian rupa. Maka Al-Quran menjadi satu guidance bagi setiap zaman, setiap masa, karena dia berbicara mengenai al-masail al-aqliyah, masalah aqliyah. Kalaupun Al-Quran kemudian menyebutkan contoh-contoh kasus, itu untuk kemudian diambil kaidahnya. Waja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Semua dijadikan pelajaran bagi yang ada pada zaman itu dan yang datang setelahnya. Nah, termasuk nanti kita berbicara mengenai Bani Israel. Nah, jadi ta'akul akhirnya menjadikan Al-Quran itu menjadi rumus yang menuntun akal sehat untuk menuju kepada keselamatan yang sejati, keselamatan yang sebenarnya. Saya agak cepat saja, karena ini 1 jam, saya takut nanti tidak sampai pada bagian akhirnya. Nah, jadi ta'akul itu nanti menyampaikan kasus, bukan menyampaikan, tidak menyampaikan kasus, tapi menyampaikan kaidah dan menyampaikan rumus, ya, mempersembahkan rumus bagi kita. Nah, dan kemudian apa yang terjadi dengan kaum muslimin? Ketidakmampuan kaum muslimin untuk merasakan kemukjizatan Al-Quran itu sebenarnya terletak pada keengganan untuk mempelajari dan mendalami Al-Quran itu sendiri. Jadi sebenarnya kita punya kewajiban untuk, dan saya bersyukur, saya kagum kepada Majelis Kajian Al-Quran Al-Baru ini yang saya yakin memberikan nilai tambah bagi masyarakat atau kaum muslimin secara umum sehubungan dengan pemahaman Al-Quran. Jadi ketidakmampuan kaum muslimin untuk merasakan mukjizat Al-Quran itu terletak pada keengganan untuk mendalami Al-Quran. Sehingga ada sebagian yang berpikir seperti tadi, bahwa seandainya Nabi Muhammad bisa membelah laut, seandainya Nabi Muhammad punya tongkat yang bisa menjadi ular, seandainya Nabi Muhammad tongkatnya ketika dipukulkan keluar 12 mata air, ya kan? Qad alima kullu unasim masyrabahum. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya kekekalan syariat Nabi Muhammad ini terletak kepada ta'akulnya, sehingga kita perlu juga memperkuat ta'akul, memperkuat mantik kita, filsafat kita, cara berpikir kita untuk kita bisa memahami Al-Quran.
eh, harus ada wasilah itu untuk kita memahami Al-Quran, termasuk tentunya bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu saya seringkali membuat pendekatan dengan beberapa kawan itu bahwa ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, kita selalu berbangga dengan ungkapan bahwa Al-Quran itu otentik, ya masih asli dalam bahasa Arab, ya masih pada bahasa aslinya. Tapi permasalahannya adalah hal itu menjadi satu tanggung jawab akhirnya, karena muqaddimatul wajib wajibatun. Kalau untuk memahami Al-Quran itu harus, kalau Al-Quran itu berbahasa Arab, artinya untuk memahami Al-Quran harus memahami juga bahasa Arab. Muqaddimatul wajib wajibatun, muqaddimah sesuatu yang wajib jadinya wajib. Wudhu itu menjadi wajib karena sholat yang wajib. Dan itu tanpa harus diberikan keterangan. Ketika seorang ibu menyuruh anaknya untuk belajar di sekolah, belajar kamu di sekolah misalkan, belajarlah kamu di sekolah. Maka otomatis perjalanan dari rumah ke sekolah menjadi sebuah kewajiban tanpa harus disebutkan. Ya, jadi mudah-mudahan kita tergerak untuk belajar bahasa Arab. Dan Daqaiqul Quran itu atau rincian detail Al-Quran, keindahannya hanya bisa dirasakan ketika kita memahami bahasa Arab. Dan itu penting untuk menjadi perhatian kita semua. Nah, selanjutnya, ada hal yang menarik juga sehubungan dengan risalah Nabi Muhammad, risalah akhir zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa kemukjizatan risalah itu terletak kepada ta'akul, lain dengan mukjizat nabi-nabi terdahulu. Karenanya kalau kita melihat teguran bagi pengingkar, teguran bagi orang yang mengingkari apa yang disampaikan oleh, atau menentang apa yang disampaikan oleh para nabi, itu ketika berhubungan dengan risalah Nabi Muhammad, ya, itu lebih cenderung, saya mohon ralat juga, ini sesuai dengan apa yang berusaha untuk saya cari dan saya telah, cenderung teguran bagi orang-orang yang mengingkari syariat Nabi Muhammad itu menggunakan akhir ayatnya menggunakan kata afala ta'qilun atau afala tatafakkarun atau la'allakum ta'qilun. Kenapa kamu tidak menggunakan akal? Kenapa kamu tidak berpikir agar kalian berpikir dan seterusnya? Sementara kalau kita melihat pada kisah baik Bani Israel maupun umat-umat yang lain, kita melihat bahwa ayat-ayat yang berhubungan dengan pengingkaran yang mereka lakukan itu diakhiri dengan wa antum tandurun. Banyak diakhiri dengan wa antum tandurun, meskipun tidak semuanya ya. Banyak diakhiri dengan wa antum tandurun, dan kalian melihat, atau la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Di mana misalkan kita lihat ayat misalkan wa'id faraqna bikumul bahra fa'anjainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun. Wa'id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun, dan seterusnya. Atau la'alakum tashkurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Jadi berbicara mengenai ketidaksyukuran mereka terhadap nikmat yang mereka rasakan dengan panca indera mereka. Melihat laut dibelah, kemudian tongkat jadi ular, dan seterusnya. Ketika mereka kepanasan dan tidak ada naungan, Allah kirimkan wa arsalna ilaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Dikirimkan awan untuk menaungi mereka, dikirimkan makanan, kemudian mereka tinggal di gunung, staycation di sana dengan manna dan salwa, dan itu tidak menjadikan mereka ini bersyukur. Kenapa? Karena di situ
yang disampaikan adalah bukti-bukti yang bersifat indrawi, bukan bukti-bukti ta'akul. Makanya kemudian kita bisa menilai bahwa yang dilakukan oleh Bani Israel pada zaman Nabi Musa atau pada zaman Nabi Muhammad SAW kan hal-hal yang tidak masuk akal. Hal-hal yang tidak masuk akal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara mengenai Bani Israel itu dalam Al-Qur'an disebut sebagai kaum yang tidak memiliki Tuhan. Jadi Tuhan mereka adalah hawa nafsu mereka. Sehingga Al-Qur'an menyebut mereka misalkan qalu ud'u lana rabbaka. Qalu ud'u lana rabbaka. Ini sebenarnya ungkapan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang menandakan bahwa orang-orang Bani Israel ini Tuhan dialah hawa nafsu dia. Jadi qalu mereka berkata kepada Musa, qalu mereka berkata, ud'u, doakanlah, mintakanlah, serukanlah, ud'u lana untuk kami rabbaka Tuhanmu wahai Musa, bukan Tuhan kami, Tuhanmu. Jadi Musa sebagai wasilah, Allah sebagai lumbungnya. Jadi Nabi sebagai pesuruh dan Allah sebagai lumbungnya untuk kemudian mereka minta supaya Nabi mengambilkan untuk mereka. Kita bisa bayangkan bagaimana karakteristik kaum Bani Israel, bagaimana karakteristik Yahudi yang sejak dulu dari mulai nabi-nabi pada masa-masa terdahulu itu sedemikian rupa, keras kepalanya, dan sulit untuk kita bayangkan ada umat yang seperti itu. Yang pada gilirannya nanti kita akan berbicara mengenai Zionisme yang mengadopsi karakteristik Bani Israel. Pada zaman Nabi Muhammad saja itu ada satu hal yang lucu juga yang dilakukan oleh kaum Yahudi pada masa Nabi Muhammad di Arab pada waktu itu, bahwasanya ketika mereka berperang, sesama Yahudi ini berperang, masing-masing kubu, misalkan ada dua kelompok Yahudi, misalkan ada dua bani besar pada waktu itu, Bani Khazraj dan satunya lagi saya lupa. Itu ketika mereka berperang, itu mereka meminta bantuan kepada orang-orang Arab, kelompok-kelompok yang bertikai juga di antara orang-orang Arab. Jadi disewa masing-masing. Sehingga di antara dua kubu Yahudi ini berperang dibantu oleh dua kubu yang bertentangan antara Arab ini. Nah, anehnya adalah ketika satu saat ada orang Yahudi dari musuhnya, ya. Jadi Yahudi kubu lain ditangkap oleh orang Arab, itu mereka akan bayar untuk membebaskan. Padahal yang dibebaskan itu adalah musuh mereka, sesama Yahudi tapi musuh mereka. Nah, sehingga tufaduhum, ya, mereka kemudian membayar fidyah, membayar denda untuk membebaskan mereka. Wa huwa muharramun alaikum rajum. Dan sementara haram hukumnya, mereka yang mengusir sesama Yahudi itu saling mengusir dan saling berperang. Nah, ala kulli hal. Nah, ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang berhubungan dengan ta'akul. Yang kemudian dengan ta'akul itu kita bisa menilai bahwa apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu itu sangat tidak masuk akal. Setelah nikmat yang sedemikian melimpah, ternyata mereka tidak juga bersyukur. Wa itu wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Mereka melihat laut dibelah, kemudian setelah itu ditinggal oleh Musa selama 40 malam, kemudian mereka menyembah al-ijla, menyembah anak sapi. Nah, satu hal yang kalau kita membayangkan itu betapa keras kepalanya umat yang seperti ini. Nah, nanti kita akan sambung dengan bagaimana kemudian kita melihat bahwa karakteristik itu kemudian menempel kepada gerakan Zionisme yang saat ini menjadi
eh, penyakit yang ditoleransi, karena memang penyakit itu bisa dimanfaatkan untuk menghancurkan masyarakat yang menjadi musuh kekuatan besar. Sebenarnya bukan kekuatan besar lah, kekuatan yang merasa besar. Nah, jadi ayat-ayat teguran terhadap pengingkar para nabi pada nabi-nabi terdahulu itu cenderung menggunakan afa wa antum tantur, dan kalian melihat, dibuktikan dengan berbagai macam cara yang mentakjubkan mukjizatnya. Tapi mentakjubkan secara indrawi. Sementara syariat Nabi Muhammad tidak. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, dan lain sebagainya. Ini mengingatkan kita kepada dua fase Al-Quran, ya. Dua fase Al-Quran, Makkiyah dan Madaniyah itu berbeda. Ada yang ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nasu, ada yang ya ayyuhalladzina amanu. Itu fasenya berbeda. Fase sebelum iman dan fase setelah iman. Ini sedikit analogi, bukan analogi, mengingatkan kita kepada dua fase itu. Nah, kemudian fakta lain yang juga unik menurut saya adalah bahwa risalah Muhammadiyah atau risalah Nabi Muhammad SAW, karena dia risalah aqliyah, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwasanya Nabi itu diutus, setiap Nabi siapapun itu diutus untuk dua hal penting, yaitu wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Ya. Yang pertama Nah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Ya. Dan yang kedua adalah mengingatkan. Mengajarkan berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui, mengingatkan berhubungan dengan sesuatu yang diketahui tapi dilupakan. Nah, ketika dua tugas setiap nabi ini kita ketahui, yaitu mengajarkan dan mengingatkan, ternyata syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini dalam surat Ali Imran disebutkan, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi diajarkan hikmah. Namun pada ada pengkhususan risalah Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran mengatakan innama anta mudzakir. Sesungguhnya engkau hanya mengingatkan. Yang memberikan isyarat bahwasanya ini bersifat ta'akul. Bersifat ta'akul. Kenapa? Karena itulah perbedaan apa? Perbedaan antara ta'lim dan tadzkir. Mengajarkan dan mengingatkan. Sebagai contoh misalkan, kalau kita lihat, kalau kita belajar ilmu mantik, itu disebutkan di situ bahwa apakah ilmu mantik menyuruh manusia untuk berpikir? Apakah ilmu mantik menyuruh manusia untuk berpikir? Tentunya tidak. Manusia sudah diberikan kemampuan untuk berpikir. Dan mantik hanya mengajarkan jika kamu hendak berpikir, maka berpikirlah dengan cara-cara seperti ini. Itu tugas daripada ilmu mantik. Itu barangkali bisa juga mendekat menjadi sesuatu yang mendekatkan kita kepada pemahaman kita bahwasanya yang diajarkan atau risalah Muhammadiyah ini adalah risalah yang kekal, karena ia berhubungan dengan akal manusia, mengajak manusia untuk berpikir, tidak memerintahkan, tapi menuntun manusia untuk berpikir, sehingga tata cara pikir yang benar itulah yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, jadi barangkali itu beberapa hal, beberapa fakta yang barangkali ini sebagian saja dari apa yang kita kumpulkan, bahwa mukjizat risalah Nabi Muhammad adalah
mukjizat adalah mukjizat zamaniyah, atau bisa dibilang bahwa mukjizat itu adalah mukjizat yang tidak pernah tertandingi oleh mukjizat-mukjizat yang lain dari nabi-nabi sebelumnya, karena ini berhubungan dengan masa yang sangat panjang dari risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya ini satu hal yang juga penting, bahwa hal itu juga memberikan isyarat yang kuat kepada kita bahwa kepemimpinan samawi, kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena risalah ini akan sampai kepada hari kiamat, maka kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan sampai hari kiamat. Tapi ternyata Rasulullah lah, qul innama ana basyarum mithlukum. Ya. Inni mayyitun wa antum mayyitun. Saya akan mati sebagaimana antum juga akan mati, kata Rasulullah. Nah, maka kemudian kepemimpinan samawi ini setelah Rasulullah adalah sebuah keniscayaan akli. Karena kalau kita meyakini, kalau setiap muslim meyakini bahwa risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan sampai pada hari kiamat, maka mau tidak mau kaum muslimin juga harus meyakini bahwa ada kepemimpinan ilahi, bukan kepemimpinan sosial, kepemimpinan ilahi yang mana itu merupakan keniscayaan, ya, untuk menghilangkan peluang keraguan terhadap Al-Quran, peluang keraguan terhadap risalah Nabi Muhammad. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ayat jelas mengatakan seperti itu. Kami turunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Kemudian misalkan ayat qul ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang benar ulil amri ini dimaknai dengan para pemimpin-pemimpin sosial secara umum. Sementara ulil amri, al-amr itu alif lam itu ma'rifah. Dalam bahasa Arab lil ma'rifah. Alif lam lil ma'rifah artinya al-amr itu adalah al-amr yang berhubungan dengan yang disebutkan sebelumnya. Maka ketika qul ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, maka ulil amri pemegang urusan yaitu urusan Allah dan Rasulnya. Wa ulil amri minkum, yang ada di sekitar kalian. Jadi imam pada setiap zamannya. Apalagi kemudian kita melihat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak disentuh Al-Quran. Mas, ya. Mas itu sentuhan bersifat maknawi, ya. Jangan kemudian dimaknai la yamassuhu tidak menyentuhnya atau tidak menyentuh kecuali yang berwudu. Dari kata mas saja Quran sudah menyebutkan bahwasanya innal ladzina ya'kuluna riba apa namanya? Saya lupa ya ayatnya. Innal ladzina la yamshuna illa kama yatahabbatuhu syaitan minal mas. Pokoknya itu intinya. Bahwasanya orang yang makan riba itu dia tidak bisa berdiri dengan tegak kecuali seperti berdirinya orang yang disentuh oleh syaitan. Jadi sentuhannya mas itu beda dengan lamasa. Massa yamassu dengan lamasa yalmasu itu beda. Kalau la yamassuhu tidak menyentuhnya secara maknawi, tidak mengetahui maknanya secara hakiki, illal mutahharun, apalagi dikuatkan dengan mutahharun yang artinya orang-orang yang disucikan, bukan orang-orang yang bersuci. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan menyentuh zahir mushaf Al-Quran harus wudu, bukan. Ayat itu lebih tinggi daripada itu. Ayat itu menekankan tidak bisa memahaminya kecuali oleh orang-orang yang disucikan. Artinya setiap zaman di mana di situ ada Al-Quran, di situ ada imam zaman. Fa innahuma la yaftariqa hatta yarida 'alayal haud. Sesungguhnya keduanya tidak akan pernah terpisah hingga sampai ke telakaku. Jadi setiap ada Al-Quran, maka di situ ada para penjaga Al-Quran, ada imam zaman yang memelihara Al-Quran. Memelihara dalam artian memelihara maknawi Al-Quran. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa secara otomatis ketika kita meyakini Al-Quran itu akan terjaga hingga hari kiamat, maka kita pun harus meyakini para khalifah samawi, khalifah pilihan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berbicara kecuali semuanya adalah
wahyu. Nah, sekarang setelah kita memahami keagungan itu, bahkan setelah kita memahami bahwasanya umat Nabi Muhammad adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang diciptakan Allah untuk manusia. Tapi itu ada kuntum ya. Nah, itu ada kuntum. Kuntum kalian pernah. Jadi kalian pernah jadi umat terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu persis dengan janji Allah kepada Bani Israel ya. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan kami unggulkan kalian atas yang lain. Nah, yang ternyata ini yang harus kita bahas, bahwa janji-janji Allah itu adalah limpahan fasilitas untuk menjadi umat yang mulia, untuk menjadi umat yang menonjol. Jadi bukan sebuah janji takwini, tapi janji tasyri'i. Bukan janji yang Allah menghendaki untuk kun fayakun, tapi janji di mana Allah memberikan janji sebuah proses. Jika engkau melakukan ini, maka engkau akan mencapai makom tertentu, misalkan. Jadi sekarang kita berbicara mengenai tugas kita dalam menjaga kekekalan mukjizat Al-Quran itu sendiri. Nah, janjinya adalah bukan janji ta'yini tapi takhiri. Hal ini serupa juga dengan ketika kita mengumandangkan kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala. Setiap hari adalah Asyura dan setiap bumi adalah Karbala. Siapa yang mewujudkan itu? Siapa yang mewujudkan setiap bumi adalah Karbala, setiap hari adalah Asyura? Siapa yang mewujudkan? 10 Muharram tahun 61 Hijriah, iya itu adalah Karbala, itu adalah Asyura. Tapi siapa yang mewujudkan kullu yaumin yang lain, hari-hari yang lain? Setiap hari adalah Asyura dan setiap bulan, setiap tempat adalah Karbala. Al-Imam Mahdi ajalallah ta'ala farajahu syarif hadir di muka bumi, yamla'ul ardha qistan wa adlan, memenuhi bumi dengan keadilan, kama muli'ad dzulman wa jawran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Itu tidak bermakna Imam Mahdi datang hadir untuk menegakkan keadilan. Bukan itu maknanya. Wa illa intidhar, penantian kita adalah penantian yang pasif. Maka saya lebih memahami bahwasanya kehadiran Imam Mahdi adalah mengajak kita, mendukung kita, mensupport kita untuk menegakkan keadilan. Karena ayat yang mengatakan, dan tidak kami utus Nabi dan Rasul kecuali untuk menegakkan keadilan. Lihat, tapi di situ ayatnya liyaquman nasu bil qisti, agar manusia menegakkan keadilan. An-nasu, manusia, bentuknya marfu, dia fa'il, pelaku. Maka yang menegakkan keadilan adalah kita semua dengan bantuan Imam Mahdi ajalallah ta'ala farajahu syarif. Jadi pada masa penantian ini kita harus berusaha untuk menegakkan keadilan, menunjukkan tekad kita untuk menegakkan keadilan. Yang mana keadilan itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, atau kata sebagian, kalau kata Syekh Mutahari, Imam Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh keadilannya. Jadi banyak sekali resiko ketika orang memilih keadilan di dunia yang memihak kepada ketidakadilan. Nah, jadi siapa yang mewujudkannya? Ya kita, tugas kita. Maka mukjizat Al-Quran, mukjizat akhir zaman ini, kita yang juga ikut serta untuk mengekalkannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita membumikan Al-Quran, dengan cara kita mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran dengan segala daqa'iqnya. Karena daqa'iq itu hanya bisa dinikmati ketika kita mempelajari dan mendalami. Terutama bahasa Arab. Saya tekankan beberapa teman itu harus belajar bahasa Arab, karena untuk
mempelajari Al-Quran kita harus tahu bahasa Arab. Bisa saja kita menggunakan terjemahan, tapi akan banyak distorsi, ya, distorsi pemahaman ketika kita tidak merujuk kepada bahasa, detail bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewakili wahyu-wahyu yang disampaikan di dalam Al-Quran. Nah, jadi itu kewajiban kita. Jadi kita yang punya andil untuk untuk ikut serta mengekalkan Al-Quran. Saya jadi ingat satu, kalau tidak salah itu di dalam kitab Ajwibatul Istifta'at. Jadi fatwa Syed Ali Khamenei. Ya. Beliau pernah mengatakan bahwasanya alal mustahid al-hukmu wa alal muqallid at-taskhis. Bahwa di dalam hierarki kepemimpinan fikih, ya, dalam hal ini, alal mustahid al-hukmu wa al muqallid at-taskhis. Mustahid punya tugas untuk menetapkan hukumnya, muqallid punya tugas untuk menetapkan maudhu hukumnya atau yang dikenai hukumnya. Jadi masing-masing punya tugas. Masing-masing punya tugas. Jadi ketika kita bangga menjadi umat Muhammad ini, jangan kemudian kita santai dan merasa tidak punya tugas. Kita punya tugas, kita punya misi juga yang harus diemban untuk menjadi salah satu daripada mata rantai keberlanjutan risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada tadi, alal mustahid al hukmu alal muqallid at-taskhis. Nah, misalkan sebagai contoh, misalkan ya, makan ikan yang tak bersisik, yang tidak bersisik itu haram hukumnya. Nah, siapa yang menentukan haramnya hukum ikan atau haramnya hukum makan ikan, ya, atau haramnya makan ikan yang tidak ada sisiknya? Yang menentukan hukumnya adalah mustahid. Tapi siapa yang kemudian menentukan mana ikan yang ada sisiknya, mana yang tidak? Apakah mustahid juga? Tidak. Tukang ikan. Orang-orang yang berkecimpung di pelelangan ikan. Orang-orang yang memang di bagian perikanan untuk menentukan mana yang ada sisinya dan mana yang tidak. Bahkan kata beliau, Syed Ali Khamenei, beliau mengatakan bahwa kalaupun ada ikhtilaf, perbedaan antara mustahid dan muqallid, saya asumsikan antum pastinya sudah paham apa itu mustahid muqallid, ya. Perbedaan pendapat mustahid dan muqallid, maka dilihat dulu yang diperdebatkan apa, hukum atau maudhu'nya. Kalau yang diperdebatkan hukum, yaitu masalahnya haram atau tidak, itu jelas didahulukan mustahid. Pendapat mustahid lebih kuat, karena beliau-beliaulah yang mengistimbatkan hukum itu. Tapi ketika ada perbedaan dalam maudhu', misalkan perbedaan antara mustahid dan muqallid dalam hal ikan ini ada sisiknya atau tidak. Ikan ini ada. Maka yang menang adalah tukang ikan. Kebetulan muqallid itu tukang ikan, misalkan. Kita ambil contoh yang agak ekstrim, ya. Misalkan perbedaan apakah ikan A ada sisiknya atau tidak, kemudian terjadi perbedaan pendapat antara mustahid dan muqallid dalam hal itu, maka yang didahulukan adalah tukang ikan, karena memang dia ahlinya di situ. Nah, makanya kemudian pendapat dokter, advice daripada dokter itu pertimbangannya syar'i. Pertimbangannya syar'i, tidak boleh kemudian kita mengesampingkan atau mengabaikan pendapat pakar di dalam penentuan maudhu' hukum. Nah, ini maksudnya kenapa saya sampaikan ini, karena dalam hal kekekalan risalah Muhammadiyah ini, kita semua sebagai pengikut Nabi Muhammad pun punya kewajiban untuk mengekalkan itu dengan cara mempelajarinya, mendalaminya, menelaahnya, hingga kita menemukan rahasia-rahasia di dalamnya yang menjadikan kekalnya syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya akan langsung saja saya korelasikan saja. Nah, karenanya nanti akan muncul karakteristik
Bani Israel, sebagaimana akan lahir Karbala yang lain dan Asyura yang lain, tinggal terserah kita mau berada di pihak yang mana. Nah, jadi penyebutan Al-Quran terhadap kaum-kaum yang misalkan Al-Quran menyebut tentang Bani Israel, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Saleh dan sebagainya. Tentunya Quran bukan sekedar kitab sejarah, apalagi kitab dongeng. Yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sebuah, dalam tanda kutip, ramalan, adalah sebuah warning bagi kita semua bahwa akan muncul itu Bani Israel yang lain. Nah, Bani Israel adalah kaum yang secara khusus disebutkan di dalam Al-Quran di berbagai ayat, banyak sekali ayat mengenai kaum Bani Israel. Dan dari situ kita bisa membayangkan betapa karakteristik kaum Bani Israel itu tidak akan pernah berubah untuk selamanya. Ketika ia disebutkan dalam Al-Quran, artinya akan muncul karakter-karakter itu pada masa yang akan datang. Sehingga kita, sekali lagi, kembali kepada tadi masalah tadi, kita punya kewajiban untuk terus-menerus ikut serta melanjutkan keberlangsungan risalah Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk apa? Untuk kita menjadi bagian yang ikut mengekalkan risalah itu. Termasuk apa yang terjadi pada saat ini di Gaza atau Palestina secara umum. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa bagaimana pager yang menjadi sarana untuk supaya tidak bisa terdeteksi. Karena ketika menggunakan handphone barangkali sudah sedemikian rupa, ternyata bisa juga disisipi dengan peledak. Yang mana pager itu barangkali memang digunakan, mungkin pager adalah alat lama, tapi justru itulah yang mengurangi kemungkinan untuk bisa diretas dan lain sebagainya. Dan ternyata memang seperti itu. Kita lihat kejadian terakhir bagaimana meledak di beberapa tempat, ya, bahkan 100 orang pada dasarnya itu. Itu sedemikian rupa, terutama kalangan penting ya, di kalangan Hizbullah dan lain sebagainya. Ala kulli hal. Jadi di sini ketika kita melihat apa yang terjadi genosida di Palestina secara umum, kita melihat bahwasanya itulah kaum Bani Israel, itulah Yahudi yang mereka tega membunuh nabi-nabi mereka jika tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan saat ini Yahudi dalam bentuk Zionisme itu sedemikian menjadi senjata yang sangat efektif bagi negara-negara Barat untuk menghancurkan Islam. Saya kira kita semua sudah tahu bagaimana, semua kita lah, seluruh dunia pun tahu, termasuk negara-negara Arab pun tahu bagaimana kejahatan perang yang dilakukan oleh Bani Israel, atau kita sebut dengan Israel. Kenapa singkatan Bani Israel? Karena mereka melanjutkan kembali keras kepalanya pendahulu-pendahulu mereka. Dan dalam hal ini kita harus kemudian menguatkan barisan kita. Kita harus, tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz, bahwa kita harus aktif, tidak hanya tidak hanya pasif melihat, menyaksikan, menerima kabar, kemudian bersedih saja atau berdoa saja, tapi kita juga harus ikut serta, paling tidak kita berusaha untuk menciptakan info-info tandingan. Teman-teman kita di Sahara TV misalkan menampilkan banyak sekali kejadian-kejadian yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana kaum muslimin ini membutuhkan, terutama di Palestina, membutuhkan dukungan kita, terutama dalam hal pemelintiran informasi. Maka kita punya kewajiban untuk kalau memungkinkan membuat channel-channel YouTube misalkan, atau di channel Telegram ataupun di platform-platform online yang lain,
itu untuk membuat pengimbangan, untuk menjadi imbangan informasi yang mana masyarakat ini banyak sekali yang terjebak dalam informasi-informasi yang menyesatkan. Jadi, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau boleh saya simpulkan, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah era baru daripada perjuangan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari risalah yang bersifat indrawi menjadi risalah yang ta'akuliyah, di mana kita diajarkan untuk menggunakan segenap kemampuan berpikir kita untuk melanjutkan misi memberantas kezaliman, menegakkan keadilan. Dan semoga apa yang kita lakukan sampai hari ini dengan berbagai macam kegiatan seperti ini menjadi satu tanda kepedulian kita secara aktif kepada sahabat-sahabat kita saudara-saudara kita di Palestina. Dan tentunya selain juga bantuan kemanusiaan, saya kira kita perlu memberikan gambaran. Di setiap kesempatan saya selalu mengajak kawan-kawan untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi di sana. Di kampung-kampung banyak orang yang tidak tahu tentang apa itu Israel dan Palestina. Kita berikan mereka pengertian, pemahaman, dan lain sebagainya. Dan itulah yang bisa kita lakukan, dan kita tanamkan kepada anak cucu kita tentang hakikat yang sebenarnya dari Israel dan Palestina. Saya kira itu saja, dan mohon maaf atas segala kekurangan, tentunya jauh dari sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semua. Semoga keberkahan selalu menaungi antum semua, baik di Indonesia, Malaysia, maupun Singapura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita dan melipat gandakan pahala amal kebajikan kita. Selalu kita niatkan setiap majelis kita tercurah pula pahalanya untuk almarhumin, almarhumat, dari para asatidz, para habaib, para kiai dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ruh mereka di tempat terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan kasih sayangnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Karena keterbatasan waktu juga, padahal masih banyak sekali yang ingin digali. Tapi kita coba untuk membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya saja. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, boleh membuka audionya ataupun ditulis di room chat. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah barakallahu fi azim azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dalam fokus Ya Rabbi Qaumil Hadzal Quran Mahjura, kita tahu benar bahawa di akhir zaman ni kita kena kenal pasti bahawa Imam Mahdi alaihi salam adalah kembar satu-satunya yang penghabisan yang tak terpisah. Dan kita sebagai umat yang mengikuti beliau jejak ni harus memperingatkan diri kita bahawa setiap pesuluk-pesuluk yang sejati harus segera kembali menyelami zahir batin Quran tadi, agar sisi ilmu yakin akan menambahkan ainul yakin dan akhirnya kita bermuara pada hakul yakin. Maka cantumkan dengan topik Ustaz tadi, dengan Karbala, dengan Gaza, serta pertembungan perlawanan batinia kita yang mencabar ni, maka apakah bila terbuka zahir batin kupasan-kupasan Quran tadi, maka persis Imam Ja'far Sadiq dan Imam Musa yang pingsan, mereka diperlihatkan kepada hakikinya walaupun sejebis, dan terbukalah 70,000 ijaz-ijaz yang tadinya menutupi kita. Apakah ini masalah yang sebenarnya buat kita tidak nampak bahawa Nabi Musa AS telah bawa kita seberang lautan mati tadi dan terselamat? Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fiikum. Nah,
itu sebenarnya bukan pertanyaan tapi tambahan ya. Terima kasih sudah memberi ketambahan dari Malaysia ke Singapura. Dari Singapura, Ustaz. Singapura ya. Ahlan wa Ya. sahlan. Eh, jadi begini. Ada kalau kita pernah belajar ada itu namanya tingkatan syariat, ada tingkatan tarekat, ada tingkatan hakikat. Ini tentunya tidak sesederhana ini pelaksanaannya, tapi saya akan coba untuk. Jadi tingkatan syariat adalah ketika kita melaksanakan syariat, melaksanakan fikih dengan sebenar-benarnya. Kemudian meningkat, memasukkan di dalam misalkan sholat. Kita melaksanakan sholat, ruku, sujud itu namanya syariat. Kemudian memasukkan di dalamnya ada yang namanya khusyuk, ikhlas, dan lain sebagainya. Nilai-nilai rohani itu namanya tarekat. Nah, tarekat ini ketika kemudian didawamkan itu akan menghasilkan yang namanya hakikat. Jadi hakikat ini sebenarnya hasil ya, bukan satu tingkat yang ketiga, tapi hasil daripada olah tarekat, olah syariat dan olah tarekat. Ketika keduanya itu disatukan secara sempurna, maka akan melahirkan hakikat, menyingkap segala hal yang sebelumnya tidak bisa kita singkap. Tapi ini sekali lagi, ini bukan sesuatu yang jelas ya, begitu kita sampai pada tahap ini kemudian kita bisa melihat. Saya ada satu apa namanya? Kisah ya, kisah. Ini saya akan singkat saja. Ada seorang dari Iran waktu itu yang ingin bertemu dengan Imam Mahdi karena dia mendapatkan apa namanya? Dalam satu ceramah disebutkan bahwa Imam Mahdi itu selalu menunaikan ibadah haji setiap tahun. Maka dia persiapkan segala sesuatunya, semua perbekalan dan lain sebagainya dia siapkan, dia berangkatlah ya. Dan ketika berangkat, dia tidak bertemu dengan Imam Mahdi. Lalu dia bertekad lagi, tahun depan saya harus datang lagi. Dia berangkat lagi dengan persiapannya lebih matang. Dan tahun kedua pun ia tidak bertemu dengan Imam Mahdi. Pada tahun yang ketiga, dia sudah sedikit melepaskan. Dia sedikit melepaskan impian untuk bertemu sama Imam Mahdi. Dia hanya berpikir kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau tidak itu bukan makom saya. Kesadaran dia akan kelemahan dia itulah yang kemudian menjadikan dia pasrah. Ya udahlah, mungkin karena saya yang tidak pantas untuk bertemu dengan beliau. Berangkatlah ia pada tahun yang ketiga. Dan ketika ia sedang melempar jumroh, ada seseorang yang menarik kain ihramnya, dan tanpa menoleh dia mengatakan, sebentar saya belum selesai. Dia lanjutkan kembali melempar jumroh. Ada lagi yang menarik ihramnya. Lalu dia bilang, sebentar saya belum selesai. Biarkan saya menyelesaikan apa yang saya lakukan. Sampai 3 kali, ditarik lagi. Dia bertanya, siapa kamu? Kok mengganggu saya punya Ramyul Jumrah? Kata, ada suara dari belakang, aku adalah orang yang ingin kau temui sejak 2 tahun yang lalu. Dan ketika dia menoleh, dia tidak melihat siapapun di belakangnya. Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif, hakikat yang diwakili oleh Imam Mahdi dalam kisah ini adalah bahwa pencapaian hakikat ini tidak bisa kemudian dibuat schedule. Kita tidak tahu kapan hakikat itu akan datang kepada kita. Tugas kita adalah bagaimana meningkatkan syariat dan tarekat kita. Seorang bertanya kepada Ayatullah Behjat, ya Syekh, tolong ajarkan saya doa supaya saya bisa bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Aimah. Kata Ayatullah Behjat, berbuatlah kebaikan, jadilah orang yang baik, dan biarkan mereka yang datang kepadamu, bukan kamu yang datang kepada mereka. Karena kita tidak tahu kepantasan kita untuk mengetuk pintu rumah mereka. Jadi mari kita bersama-sama untuk menguatkan fikih kita, syariat kita
kita memenuhi fikih itu dengan tarekat-tarekat, ada keikhlasan, kekhusyuan, tawajuh, dan lain sebagainya, biarkan kita ingin dinilai oleh Rasulullah, kita dinilai oleh para a'immah, insya Allah hakikat itu akan datang kepada kita min haitsu la nahtasib, dari yang tidak kita sangka-sangka. Nah, Baik Ustadz, terima itu kasih. saja. Mungkin hanya satu lagi pertanyaan yang akan kami berikan kesempatan. Silakan Ganip. Ustadz, katanya Ustadz kan ini kan Ustadz, kan Yahudi itu kan katanya kejam Ustadz. Kedua, Tuhannya Yahudi itu adalah hawa nafsu itu Ustadz. Nah, Hmm. bagaikan contoh nih ya sekarang ya Ustadz ya, di zaman dulu nih Ustadz, kayak seperti zamannya Perang Dunia II tuh zamannya Führer Adolf Hitler membunuh Hitler, nah, Yahudi itu secara eutanasia itu alias ya, eksperimen manusia. Kalau di ayat nah, Al-Quran itu saat berkata saat halo ya, ya, di ayat Quran berkata di surat Al-Maidah ayat hmm. 64 berkata Yahudi adalah tangan yang terbelenggu. Nah, pertanyaannya, punya saya yang mute atau mananya? Ganimnya yang keluar Ustadz. Oke, jadi barangkali yang dimaksud adalah apakah semua Yahudi itu buruk? Ya, apakah semua Yahudi itu jahat? Saya kira Allah tidak pernah menciptakan kaum yang jahat, tapi ada karakter-karakter identik pada setiap umat yang menjadikan mereka kemudian secara penyebutan saja itu tergeneralisir bahwasanya orang Yahudi seperti ini. Misalkan di satu kampung tuh banyak orang yang tidak baik, banyak misalkan peminum khamr, maka saya mengatakan kampung itu tidak baik. Artinya selalu ada orang-orang baik di sekitar orang yang tidak baik. Sehingga kemudian disebutkan bahwa sekarang saja kalau kita melihat banyak juga orang-orang Yahudi yang secara agama mereka adalah Yahudi, tapi secara politis mereka tidak mendukung Zionis, banyak mereka menentang yang genosida yang dilakukan oleh Zionisme. Mereka lah orang-orang yang berpegang pada Yahudi sebagai agama yang mana setiap agama sebenarnya memiliki dasar yang sama. Agama Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu kata Syekh Misbah Yazdi, punya tiga kesamaan dasar, yaitu ketuhanan, kenabian, dan hari akhir. Gitu. Jadi yang disebutkan di situ ya Bani Israel, tentunya selalu ada pengecualian di situ. Ada orang-orang baik di antara umat yang seperti itu. Dan itu merupakan satu ujian karena kalau tidak salah Syekh Makarim Shirazi pernah juga mengatakan bahwa salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah ia bisa tidak musyrik ketika ia lahir dalam masyarakat yang musyrik. Itu salah satu mukjizat, bahkan ia memberantas kemusyrikan tanpa ada yang mengajari itu karena masyarakatnya lah masyarakat yang musyrik. Jadi barangkali yang dimaksud generalisir yang seperti itu karena saking menjadi fenomena dalam satu masyarakat, karakter dan kondisi-kondisi tertentu. Ya, baik, terima kasih Ustadz Rahmat Hidayat atas pemaparannya. Bapak Ibu jemaah Tadabbur Al-Quran yang dirahmati Allah, demikian tadi sesi ceramah hikmah maulid dan tanya jawab telah selesai kita laksanakan. Untuk keberkahan acara ini kami persilahkan kepada eh, Ustadz Rusli untuk menutup dengan doa. Silahkan Ustadz. Terima kasih banyak MC moderator. Juga secara khusus menyampaikan juga terima kasih banyak kepada Ustadz Rahmat Hidayat yang telah memberkahi majelis kami pada malam hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan berdoa dan kita doakan secara khusus sahabat kita dari Malaysia yang sedang sakit, namanya Ibu Nurila binti Hussein.
Kita doakan semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamatana mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad wa akhrijna min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Salawatuka alaihi wa alaihim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi ibaduka as-salihun wa na'udzubika mimma ista'adha minhu ibaduka al-mukhlasun. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami secara khusus berdoa kepadamu untuk sahabat kami di Malaysia yang sedang sakit, Ibu Norila binti Hussein. Ya Allah Tuhan kamilah Tuhan yang Maha Penyembuh, maka berikanlah kepadanya kesembuhan yang sempurna, agar kembali beraktivitas seperti sedia kala bersama dengan keluarganya, beribadah dengan sempurna kepadamu ya Allah Tuhan kami. Kami juga mohon kepadamu ya Allah, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami yang ada di Gaza, dan hentikanlah kejahatan yang dialamatkan kepada mereka Allah Tuhan kami, siapa saja pelaku dan pendukung kejahatan itu. Allahumma rabbana ya Allah Tuhan kami, terimalah majelis kami pada malam hari ini. Berkahilah kami, syafaatilah kami melalui sukai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, demikian tadi telah selesai seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi. Lalu Pak, kita haturkan banyak terima kasih kepada Ustadz Rahmat Hidayat dan juga kepada Ustadz Rusli Malik. Dan tak lupa terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada majelis pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thahirin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.